semua bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini, bahwa karena pemeliharaan Tuhan kita ada sampai saat ini. Kita pujikan pujian syukurku. Ku bawa padamu
di dalam surga, inilah persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan segenap kehidupan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Karena perbuatan-Mu yang ajaib, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami umat-umat-Mu semua yang ada di tempat ini, kami boleh mengucap syukur, kami boleh menaikkan pujian dan sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Biar kami memuji-muji Engkau, biar kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan, jamahan-Mu kami rindukan. Kami semua yang ada di tempat ini, kami semua bersuka cita di dalam Tuhan, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Jamah kami setiap pribadi lepas pribadi, kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah ini. Amat terlebih pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan sudah percayakan melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang lighting, yang LCD, semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat, akal budi untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan melalui setiap pujian dan sembah kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang masih di rumah Tuhan, bawa mereka untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Yang tidak bersama-sama dengan kami oleh karena kesibukan mereka, Tuhan pimpin mereka semua, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Menyerahkan pelayanan pekerjaan-Mu, ibadah ini mulai awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Bu Nani. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin ya. Karena sebentar lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan ya. Kita harus lebih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri kalau kita mau semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha
Tuhan yang sangat besar. Amin. Amin. Yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Kita sambung dengan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Kita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, oh ada dalam hatiku dan mata semangat dan hilang kekuatanku. Haleluya, orang bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, oh ada dalam hatiku dan mata semangatku dan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Haleluya, oh ada dalam hatiku dan mata semangatku dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sudah menerima sukacita surga? Amin. Amin ya. Karena saya lihat dari depan semuanya sudah tersenyum ya. Walaupun senyumnya sedikit, tapi kita bersyukur karena sukacita itu sudah melimpah dalam kehidupan kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bahwa Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia
Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah pujian kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami bertata di dalam kami senantiasa untuk memuliakan Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Selalu dalam pengurapan Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya akan kami terima dan kami akan belajar dan belajar Tuhan. Biarlah kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di hari-hari ini, biar kita nanti Minggu kita merahkan, kita putihkan, ya masih dalam suasana Agustus, ya, yang punya merah pakai merah, yang enggak punya pakai hitam boleh, pakai kuning boleh. Ya. Kita sama-sama kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-40. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-40. Kita akan membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. Saya kok gak lihat tayangannya, soalnya Alkitab saya kecil ya. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Berlangsung di sini memiliki arti, ya, dalam kamus verba atau dalam bahasa Indonesia artinya berlangsung ini adalah kata kerja. Kan berlangsung berarti ada pekerjaan yang dilakukan, atau dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman atau pengertian yang berjalan, yang bergerak, yang dinamis, itu berlangsung. Berlangsung itu artinya terus berlaku, terus dikerjakan. Nah, apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu berlangsung dalam kehidupan saudara dan saya adalah hidup, dikatakan tadi, tetapi segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus berlangsung, dikatakan dengan sopan dan teratur. Kata teratur, ya, keteraturan dan kesopanan sangatlah penting untuk sebuah tatanan kehidupan
yang merindukan hidup yang damai dan sejahtera. Sesuatu yang teratur, sesuatu yang tertib, sesuatu yang baik itu akan mendatangkan kesejahteraan, akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau seandainya kita nggak teratur, nggak tertib dalam hal bekerja, kita Senin kerja berhenti, baru nanti Kamis kerja, itu namanya nggak teratur. Terus bekerja, artinya terus berlangsung, terus berjalan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menerapkan yang namanya keteraturan, yang namanya kesopanan dalam hidup kita, hal yang baik. Keteraturan dan kesopanan ini dapat menjadi cermin atau sikap atau perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita harus mencerminkan. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan, dengan teratur, kata Korintus tadi. Sopan ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah sikap hormat, sikap menghormati. Persamaannya atau sinonimnya adalah sesuatu yang teratur. Yang teratur, yang hormat itu adalah api, sae, sistematis, terkendali. Nah ini, kalau hidup kita api, sistematis, terkendali, nah kita mengalami ketenangan, kita mengalami kesejahteraan. Mari kita belajar hidup. Kesuksesan, keberhasilan itu tergantung kepada kita, bukan karena menunggu. Jadi kita harus bisa menggunakan waktu, kesempatan dan peluang. Jadi bagaimana kita bisa mempergunakan kesempatan peluang yang ada. Dalam hal kerja, dalam hal apa saja. Kalau kita hanya menunggu, kita tidak akan mendapat sesuatu. Itulah sebabnya perlu tertib, perlu teratur dalam hidup kita. Kemudian juga hidup itu perlu direncanakan agar segala sesuatu bisa berada dalam keteraturan. Kita punya Tuhan, Tuhan kita adalah pribadi yang teratur. Tuhan menciptakan semua dalam keteraturan, ya. Dalam hal penciptaan, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu semua tersusun dengan baik. Jadi Tuhan menciptakan semua dalam keteraturan. Sebagaimana bumi berputar pada porosnya, matahari diletakkan pada tempat dan jarak yang tepat dengan bumi, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Semuanya teratur. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya, di belahan negara itu berbeda-beda. Ada yang mataharinya dekat terus, ada yang mataharinya jauh. Kalau mataharinya jauh itu dingin, kemudian ada salju. Nah di Indonesia nggak ada salju, tapi ada musim-musim ya. Kalau bulan Agustus itu musim bediding. Kalau jalan naik motor pergi jam 1, jam 12 nyes dingin. Terus saudara mandi airnya itu pasti anyes ya, hari-hari ini ya, adem. Ya puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, prinsip sederhananya adalah Tuhan adalah pribadi yang teratur. Maka segala yang tidak teratur itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi keteraturan hidup yang dimaksud bukan sekedar kita punya jadwal harian dan kita menjelaskan sesuai jadwal, tetapi keteraturan di sini juga melingkupi keteraturan hati
dan hidup kita. Mari kita belajar hidup teratur, hidup rapi, hidup baik. Itu dimulai dari kita bangun pagi. Bagaimana mengatur diri, bagaimana membersihkan rumah, bagaimana melakukan aktivitas. Di era sekarang, di zaman ini, hilang keteraturan, hilang ketertiban, khususnya bagi anak-anak muda, anak-anak remaja. Sekarang ini enggak tertib, enggak teratur. Disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan HP. Bahkan di gereja pun mempergunakan HP, tapi bukan untuk buka Alkitab, tapi untuk chatting, tapi untuk melihat sesuatu yang lain. Bahkan di rumah itu, padahal saudara, kalau saudara punya anak pegang HP itu sampai malam, pagi, siang, malam, apalagi kalau pasti HP itu dipegang. Kalau enggak dipegang ada di sisinya. Hampir semua orang sekarang berdampingan dengan barang yang namanya HP ini, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan sampai enggak bisa tidur sehari semalam, malam enggak bisa tidur hanya pegang HP, apalagi dengan adanya game. Nah, ini anak-anak ini bagaimana? Kalau enggak belajar tertib hidup mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, enggak disiplin, tanggung jawab bagaimana? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita menyesal nanti, saudara, yang kita enggak ada sesuatu yang kita hasilkan, enggak ada potensi yang kita hasilkan. Rencana nanti di sini kami akan buat workshop untuk apa? Pelayan LCD, pelayan singer, pelayan aser, pelayan lighting, soundman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kalau misalnya saya menggali potensi latihan anak-anak di sini, tujuannya untuk apa? Kalau punya potensi, kalau punya kelebihan, kalau misalnya kita punya keahlian di bidang musik, di bidang apa? Ada yang terkenal sekarang di YouTube itu SJS apa itu namanya? Apa yang di musik, grup musik itu yang di rohani itu NCDC apa itu? MDC ya, NDC, terus GSJS ya, apa itu? GMS, apalagi Betani, gereja-gereja yang besar itu kalau masuk di dalam pelayanan itu melamar, saudaraku, melamar, kemudian baik pemain bass, pemain gitar, pemain keyboard, itu kemudian di situ kalau diterima, karena sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuan, pengertian. Dalam hal pekerjaan saja kita dibutuhkan. Makanya di sini supaya belajar komputer. Nah, paling tidak bisa matikan, bisa murupkan, apalagi bisa pertama lakukan di gereja saja. Nanti bisa buka Word, bisa PDF, bisa buka banyak hal. Di kerjaan itu juga diperlukan hal itu. Tapi kalau kita nggak ada potensi yang ada dalam hidup kita, nah penting ya, menjaga hati dan pikiran kita dalam aturan Tuhan juga merupakan wujud dari hidup yang teratur. Maka segala yang tidak teratur itu bukan berasal dari Tuhan. Ingat ya. Jadi segala sesuatu yang tidak teratur, tidak tertib, amburadul, hidup asal hidup, enggak memanage, enggak mengatur bagaimana kita mengatur diri kita sebagai belajar bagaimana supaya belajar dengan baik, mempergunakan waktu-waktu yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah aturan hidup kita. Hidup kita orang yang percaya. Contohnya di Alkitab ada yang namanya Simson maksud saya. Simson adalah seorang nasir Allah, dikaruniai kekuatan yang luar biasa.
Tetapi gara-gara hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak tertib, hidupnya tidak bisa menguasai diri, kemudian ada konsekuensi dari teraturan itu. Tidak ketertiban itu. Tidak baik, tidak disiplin. Tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita rindu hidup kita berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur. Ada jamnya istirahat, ada jamnya bekerja, ada jamnya tidur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tolong dipanaskan sedikit anunya, ben dianget ya. Pakai ini nomornya di sini aja. Ya. Gak biasa pakai AC soalnya. Ya. Bagaimana melawan ketidakteraturan? Yang pertama, kita harus membuang sifat mau enak dan mau gampang. Kita maunya enak, kita maunya gampang. Tapi semua itu harus melalui perjuangan. Semua itu harus menabur. Semua itu harus kita lakukan dimulai dari nol. 1 Korintus 10 ayat 23. Dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi segala sesuatu boleh dikatakan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, yang penting itu bisa membangun, membawa sesuatu yang baik. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, hidup Kristen kita ini harus berani hidup susah. Ya, orang yang mau penak harus susah. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersusah-susah, baru kemudian kita menikmati kesenangan. Ya. Bukan asal benar. Daripada hidup enak dan gampang, tetapi tidak di dalam kebenaran Tuhan. Carilah perkara yang benar dan berkenan, sekalipun itu tidak gampang dan tidak enak. Kalau itu benar, kalau itu baik, kalau itu berkenan, itulah sebabnya kita rindu. Berkenan itu penting. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, kalau karyawan layak, baik, berkenan di hadapan majikan, di hadapan bosnya, itu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menikmati, kita akan diberi bonus-bonus, kita akan diberi sesuatu, imbalan dari jerih lelah, dari perbuatan baik kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu bisa dilakukan jika seseorang punya kedewasaan dan tanggung jawab. Yang nomor 2. Jadi keteraturan ini membutuhkan kesiapan untuk memperbaiki kesalahan dan kebiasaan negatif. Dan itu bisa dilakukan kalau kita punya kedewasaan dan tanggung jawab. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana melawan ketidakteraturan. Yang kedua, bangun kedewasaan dan tanggung jawab.
Kita bukan seperti anak-anak terus. Kita harus dewasa dan memiliki tanggung jawab. Itulah sebabnya keteraturan, ketertiban membutuhkan kesiapan. Untuk apa? Memperbaiki kesalahan, memperbaiki kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan itu nantinya akan menjadikan karakter. Rajin, malas, suka bekerja. Nah, itu karakter, itu dimulai dari sekarang, dari hari ini, bukan menunggu besok. Jadi kalau kita hidupnya kita tertib, kalau kita hidup tidak tertib, ini ada hubungannya dengan sukses, ada hubungannya dengan keberhasilan, ada hubungannya dengan masa depan. Tapi kalau kita hanya biasa-biasa saja, ibadah biasa saja, pelayanan biasa saja, di sekolah biasa saja, bekerja biasa saja, tapi kita harus yang luar biasa. Haleluya. Supaya kita akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Usaha apa, pekerjaan apa harus tertib, harus berjalan dengan baik. Kalau kita lakukan, kita tekuni apa saja. Di sini ada yang jualan nasi campur, terus lakukan. Di sini ada yang jualan pecel, terus lakukan sesuatu. Terus kalau misalnya potensi apa yang supaya kita bisa mendatangkan hasil. Itu kalau kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan, mempergunakan peluang. Jangan menunggu peluang. Orang yang menunggu peluang itu akan susah. Hidupnya nanti akan berhutang terus. Kurang. Gak produktif, gak ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi pekerjaan apa saja. Ya di sini ada yang punya sapi, ada yang ternak, ada yang di kebun, apa saja yang kita jualan, kita lakukan dengan tertib, dengan teratur. Misalnya warung Erna, Senin buka, Selasa prei, Rebo buka, Kamis prei. Ya akhirnya sing tuku kecelik, wis ora satuku nang kene. Nah, kecuali arepe mantu nanti ya tutup nanti. Kecuali sakit, kecuali pergi. Saudara yang dikasih, apa selalu pergi? Ya tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi bagaimana melawan ketidakteraturan itu? Yang pertama tadi apa? Buang sifat, mau enak, mau gampang, gak mau susah, gak mau menderita. Golek penak tok. Padahal orang yang berhasil, orang yang sukses itu tekun, setia, disiplin, tertib, mengatur hidupnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, buang mental asal-asalan. Yang ketiga, Lukas pasal 14 ayat yang ke-28, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Segala sesuatu yang dikerjakan asal-asalan akan kacau dan tidak teratur sehingga pada akhirnya sia-sia. Dalam hal apa? Membangun rumah. Kalau membangun rumah enggak memperhatikan bagaimana tinggi, bagaimana pondasinya, bagaimana bahan-bahannya. Terus bagaimana kalau membangun rumah enggak menganggarkan dulu, diperhitungkan begini, sudah menganggarkan, sudah menghitung-hitung, sudah mengumpulkan uang. Kalau membangun rumah itu orang Jawa bilang beleng. Jadi enek ai. Jadi kita perlu yang namanya supaya kita ini dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya
untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian di dalam Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi dalam segala hal itu perlu strategi, perlu perencanaan, perlu planning. Jadi hidup kita ini harus di-planning, harus direncanakan, mikir. Karena kebutuhan itu terus berjalan. Bagaimana kita nanti supaya kita mendapatkan sesuatu untuk memenuhi hidup ini. Kalau hidup kita sendiri tidak di-planning, tidak dirancang, tidak dipertimbangkan, diperhitungkan. Misalnya mau usaha apa, mau bekerja apa, semuanya itu butuh hikmat, butuh perencanaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mau ya hidup asal-asal dan tidak dapat menjadi murid Tuhan. Jadi orang yang asal-asalan maksudnya. Orang-orang yang mau hidupnya itu hanya asal-asalan, jelas orang ini tidak akan menjadi murid Tuhan. Karena dia masih terikat dengan apa? Segala hal yang dimilikinya. Baik keinginan, baik harta, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang saya tekankan di sini, coba di dalam Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jadi murid. Apa yang perlu kita lepaskan dalam hidup sebagai seorang murid yang mau menerima, mau mendengar, dan mau memberi dirinya, mau memberi hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup dengan patokan, standar hidup kerajaan surga. Kita pegang firman Tuhan sebagai peraturan yang kita pegang dalam menjalani hidup, sehingga kita hidup dalam keteraturan dan bisa menjadi berkat. Kalau kita sudah diri sendiri sudah tertib, sudah teratur, sudah disiplin, sudah mengelola hidupnya dengan baik, dan kemudian Tuhan memberkati melalui pekerjaan, melalui apa saja, saya percaya setiap kita Tuhan memberikan talenta. Entah bisa buat jemblem, entah bisa membuat nasi empok, entah bisa pelihara kambing, entah bisa pelihara ayam dan lain sebagainya, lele dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jualan apa saja kalau dilakukan dengan disiplin, dilakukan dengan baik, dilakukan dengan tertib, dilakukan dengan benar, dan itu akan mendatangkan keuntungan. Kalau kita sudah mendapat keuntungan, maka kita akan bisa menjadi berkat. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita dapat berkat AC, itu juga karena ketertiban, karena usaha, karena diberkati Tuhan. Dan kita juga bisa jadi alatnya Tuhan kalau kita sendiri sudah menabur yang baik. Jadi kita akan menuai, kita akan memetik itu sesuai dengan apa yang kita tabur. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, pasti akan menuai yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebab ketika kita hidup di dalam keteraturan, yaitu keteraturan kebenaran firman, maka ada nilai hidup yang bisa dilihat oleh orang,
Dan pada akhirnya kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain akan melihat hidup kita. Orang lain melihat hidup kita, aduh, rajinnya, semangatnya, ibadahnya, bekerjanya, dan lain sebagainya dilihat orang. Kemudian orang ini berbuat baik. Nah, kemudian dilihat bukan ngerusui, bukan nyusahi orang lain, bukan membuat menderita orang lain, tapi jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, tergantung pribadi kita. Kita mau dibawa kemana? Ada lagunya. Apa lagunya itu? Mau dibawa kemana? Nah, bukan hubungan kita, hidup kita. Ya. Apa yang kita lakukan yang ada hubungannya dengan masa depan. Jadi saudara, mau dibawa kemana kita nanti? Itu tergantung dari kita masing-masing. Sesuai apa yang kita lakukan, sesuai apa yang kita taburlah yang baik. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 7, jangan jemu-jemu berbuat baik. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita masih menerima firman, mungkin firman itu berbentuk nasihat, mungkin berbentuk teguran. Berterima kasih saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita orang yang bisa menerima koreksi, diingatkan, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Seringkali malah bersyukur saudara kalau ada orang yang mengingatkan, daripada tidak ada orang yang tidak mengingatkan, kemudian hidupnya kita tidak teratur, hidupnya kita sembarangan, hidup kita tidak rapi, tidak baik, dan jelas kita tidak jadi berkat. Kami rindu kita semua di sini diberkati dalam usaha, amin. Diberkati dalam keluarga, diberkati dalam hal anak-anak kita. Mari anak-anak kita juga diajarkan tertib. Tidur tertib. Jangan sampai sekolah tiduri bengi-bengi wae sekolah. Anak sekarang itu sudah jarang belajar saudara yang dikasih Tuhan. Sudah jarang ya. Tapi enggak tahu apa yang dilakukan oleh anak zaman sekarang ini. Tapi kalau kita tidak mengatur diri, ini ada hubungannya dengan masa depan kita. Kita melihat keluarga, kita melihat keadaan, kita melihat kondisi, kita melihat kemampuan. Hidup sederhana. Enggak hidup yang melebihi dari kesederhanaan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun, akan membimbing. Bersyukurlah kalau kita menerima firman Tuhan, kalau kita mau melakukan firman itu, diberkatilah orang yang mendengar, orang yang melakukan firman Tuhan. Dan kami rindu masa depan itu kita nikmati. Jemaat Ebenezer, taraf hidupnya semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin diberkati Tuhan. Kita angkat pujian. Yang terakhir tadi lagunya apa ya? Penolong. Sama-sama kita berdiri, kita punya Tuhan, penolong yang setia. Kita berhadapkan dengan segala macam pergumulan, persoalan. Seringkali kita merasa berat, tanggungan. Firman Tuhan datang supaya kita tertib, supaya kita teratur, supaya kita disiplin, menabur, belajar sesuatu yang baik untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Sama-sama kita berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan
sering aku saja yang sering mengecewakan Tuhan. Yesusku tak penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, kita punya Tuhan yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Seringkali saya yang mengecewakan Tuhan, yang kurang taat, kurang setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Kita sembah Tuhan, melayakkan kami menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan yang rapi, yang teratur, yang disiplin, mengatur hidup, mengatur pribadi kami, supaya kami menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang sukses. Terima kasih Yesus. Sembah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala masalah, segala pergumulan hidup, Engkau yang menanggung, Engkau yang menolong kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak
perkara. Pak Usop maju ke depan berdoa. Perkara dapat Engkau Allah kami yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Amin. Engkau Allah sumber berkat kami ya Tuhan. Yesus. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, hidup kami ada di dalam keteraturan ya Tuhan. Hidup ajarkan kami teratur ya Tuhan. Baik di dalam memanage kebutuhan kami, apa-apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan yang mengatur ya Tuhan. Ajarkan kami tetap setia akan Engkau. Jadikan kami umat-Mu yang setia. Jadikan kami memiliki kedisiplinan ya Tuhan. Baik disiplin waktu, baik disiplin beribadah ya Tuhan. Terus Tuhan, kami rindu Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati terus ya Tuhan pelayanan yang ada di tempat ini. Sehingga pelayanannya semakin hari semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan semakin hari semakin setia. Jemaat Tuhan semakin hari hidupnya semakin teratur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan, ucapan syukur sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Layakkan, kuduskan setiap persembahan kami, supaya apa yang kami beri itu berkenan dan mendatangkan berkat buat kami sendiri. Kami lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya serahkan kepada WL, untuk sekarang untuk persembahan supaya enggak terlalu besar menutupi pemandangan. Jadi nanti ada di sini ada 2 kotak ya, persembahan 1, 2, ada lubang bisa dimasukkan, yang persembahan persepuluhan di kotak merah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Nani. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang jemaat di tempat ini untuk maju ke depan, kita akan memberikan persembahan. Kita tunggu pujian ini. Benar
Terima kasih buat persembahannya, dan kami akan mengumumkan kegiatan selama sepekan ya, seminggu ke depan. Silakan ditampilkan. Warta sepekan GPDI Ebenezer ya. Senin sampai Sabtu doa pagi mulai jam 4 pagi. Selasa dan Rabu persekutuan doa jam 6 sore. Kamis ibadah wanita jam 6 sore, kumpul di gereja jam setengah 6 ya. Karena ibadah kaum wanita tempatnya dipindah ke rumahnya Mbak Nani ya. WL-nya Ibu Mei. Belum. Acaranya penyembahan dan doa. Tempatnya Ibu Nani. Hari Jumat ibadah penghiburan jam 6 sore, tempatnya di rumahnya Ibu Wahyu. Sabtu latihan musik grup B jam setengah 5 sore, latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam, hari Sabtu. Minggu ibadah raya tanggal 20 Agustus 2023, pelayannya adalah WL Ibu Kesi, singernya Bapak Gunawan dan Ibu Nani Karmiati, usernya keluarga Yusak. Oh ya, nanti bisa diganti, jadwalnya berubah. Udah itu aja ya. Minggu apa itu, Youth and Dance 20 Agustus 2023, pelayan WL-nya Saudara Yobel, firmanya Bapak Gembala. Itu saja pengumuman sepekan. Ada tambahan? Tidak ada. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menutup kita dalam ibadah. Puji Tuhan, kami ingatkan supaya nanti kita hari Jumat diundang semua di keluarga Mbak Wahyu mengenang 100 hari almarhum Bapak Suyono. Jadi kita hari Jumat ibadah syukur di rumah Mbak Wahyu jam 6 sore. Puji Tuhan, sekarang nanti ini baru pertama kali, nanti bisa dipanaskan. Gampang daripada kipas angin. Kalau kipas angin bus-bus, nanti ini semilir-semilir ya. Ya, ini membuat ngantuk nanti. Nanti ini dipanaskan ya, masih bisa. Ini diatur bikin panas nanti bisa. Enggak kosong juga bisa, nanti tergantung situasi kondisi. Kalau orangnya banyak enggak ngatasi. Ini karena kurang ya. Ya, kalau kurang rodok kademen ya, puji Tuhan. Rasa ademen apa enggak? Ya? Kademen. Oh, puji Tuhan. Ya berarti enak oleh. Lek panas berarti gak berfungsi, rugi punya ini. Ya puji Tuhan, nanti dipanaskan lagi nih. Tadi 25, sekarang 27. Kedepannya 30 atau dikasih 40 kayak Arab Saudi. Puji Tuhan. Doakan untuk Mbak Wahyu supaya sehat, anaknya sehat, juga anak Mbak Dina. Puji Tuhan, cantik-cantik, sekarang ada cantik-cantik, 2 cantik yang usianya di bulan Agustus. Mbak Dina sebelum Juli ya. Juli. Ya, puji Tuhan. Saya jemput kita bersama-sama, kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar
Kalau kami ada di rumah Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat mendengar firman Tuhan yang menuntun, yang membawa hidup kami terarah, hidup kami tertata, teratur, rapi, disiplin dan baik, supaya kami menikmati sejahtera, supaya kami menikmati kebahagiaan. Itu sumbernya datangnya daripada Tuhan. Tidak satu pun yang terlewati. Kami semua diberkati Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan, setiap keluarga, setiap rumah tangga kami semuanya. Memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkannya. Tuhan balas berkati dari tempat yang maha tinggi. Berkatilah usaha pekerjaan mata pencarian. Berkatilah hidup nikah, keluarga, anak, cucu semuanya. Supaya menjadi keluarga yang diberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anakmu yang ada di luar kota, di luar pulau, yang dalam pelayanan di Papua. Demikian juga yang studi di Surabaya. Kami serahkan seluruh anak-anakmu di tempat ini. Engkau memberkati anakmu yang bekerja, anak-anak remaja pemuda yang merindukan pekerjaan diberikan pekerjaan, anak-anakmu yang sekolah diberi kepandaian masa depan. Menyerahkan Pak Wahyu disehatkan, anaknya diberi sehat, demikian juga anak dari keluarga Bapak Murtaji bertumbuh sehat dan orang tuanya disehatkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih, bersyukur Bu Puryanti. Tuhan jamah terus, Tuhan kuatkan terus, sehatkan supaya kakinya disehatkan dan bisa beraktivitas, bisa bekerja dan bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Bu Bin di usia lanjut diberi sehat kekuatan, Pak Juri juga disehatkan oleh Tuhan. Umatmu yang lanjut usia di tempat ini diberi sehat, diberi kekuatan oleh Tuhan. Anak-anakmu, para pelayan altar yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Engkau berkati, Engkau pakai karunia talenta yang ada, belajar menyenangkan, belajar memuliakan nama Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Kamis kami akan bertemu hari Jumat di rumah Mbak Wahyu untuk pada ucapan syukur. Kami akan menjalani hidup dan teringat Mbak Kesi sekeluarga ada pernikahan keponakannya di Tambak Sari Kepung, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemberkatan nikah berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita minta berkat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan pulang membawa berkat dari Allah Bapa, berkat sejahtera, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan dari Allah Bapa, dari Allah Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pulang, yang percaya katakan amin.